Halo, selamat malam. Ini kita mulai siaran langsung lagi di dalam konten bosan, bobo santai, bukan dong. Bosan, obrolan santai. Nanti kali ini kita akan membahas sedikit isu lagi yang sering muncul ya di masyarakat. Mungkin di sekitar kita juga. Ini deket banget sama kita isunya. Ini sambil kita nunggu temen saya. Masa saya live sendirian? Tidak apa, sambil menunggu deh. Ngapain ya? Kemarin saya ngangkat barbel. Kali ini kita melukis. Melukis masa depan. Melukis diri saya sendiri. Coba kita sambil nunggu temennya. Aduh, ini ada teman SMA saya. Halo, si Ica ya namanya. Gue lupa panggilannya, si Cahya Kamelia. Halo, ini juga ada Adisti, selamat datang. Lu jangan bilang nggak kenal gue, Adis. Iya sih, lu pasti lupa. Karena lu orang Jawa Tengah, gue orang Jakarta kesini. Jadi, halo ya. Nanti kita sambil nunggu temen saya, temen gue, temen gue. Iya, ada sosiolog gue. Jar, apa siapa nih yang siapa? Sosiologi benar. Gua yang sosiologi. Benar, Dis. Ya, Fajar. Shit. Oh, Hei, lu mau berbagi cerita jorok apa lagi? sinyalnya sinyalnya nggak bagus, Jar. Sinyalnya nggak bagus. Muter. Kita tunggu. Mana ya? Halo. Ya, Halo. Kenalan dulu lah. Siapa namanya? Kasih tahu penonton. Siapa Del namanya, Del? Udah gue panggil Del. Nih sinyalnya juga sama, bisa nggak? Koneksinya kita coba. Halo Del, bisa berbicara? Cobain. Putus-putus. Ais 28, siapa nih? Halo Ais. Mana nih? Si Adelnya sinyalnya lagi buruk. Kita tunggu dulu. Masih muter-muter. Ini yang masih bertahan. Iya, Ica ya namanya. Gue lupa nih si Ica. Satu SMA di Pamarayan. Terus Adisti itu jurusan keperawatan. Kalau nggak salah ya. Terus ini Ari Ilhamsyah. Ini gue nggak tahu nih, ini siapa. Duh, sinyal si Adelnya nih bermasalah nih dikit. Kita tunggu dulu. Oke, menunggu memperbaiki sinyal ya. Jadi memang kali ini nanti kita akan membahas tentang apa sih dampaknya kalau kita nanti sebagai orang tua atau bahkan orang tua di luar sana gitu yang sering membanding-bandingkan anaknya, entah dengan saudaranya sendiri dibanding-bandingin atau mungkin dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Apa dampaknya bagi si anak gitu.
Masih ada nggak sih orang tua yang kayak gitu gitu ya, sering membanding-bandingkan anaknya, dan apa dampaknya, entah itu secara psikis atau secara sosial bagi perkembangan si anak. Dan nanti mungkin terakhir, gimana caranya, oh ini masuk lagi nih, kalau udah terlanjur sering membanding-bandingkan anak, apa gitu nanti yang bisa kita perbaiki dari hal tersebut. Oke, kita tunggu. Si Adelnya lagi sinyalnya agak-agak ini nih, kealangan daun daun bambu, rumahnya banyak pohon bambu katanya. Gimana Del? Bisa nggak sinyalnya? Masih muter-muter terus. Bisa bergerak? Coba. Masih belum bergerak? Masih belum bisa. Masih belum masuk. Nah, ini pun masih agak muter-muter dikit. Nggak dikit sih, lumayan. Gimana Del? Sudah agak bisa nih sinyal? Memang ini kendalanya ketika kita mau berbicara atau mengobrol secara online. Sambil menunggu aja, tidak apa-apa. Kita tes ya. Aduh, nggak ada. Udah bisa. Udah belum sih? Ini jaringannya Ini parah suara banget. kedengeran sih tadi. Udah belum Ya ada. ampun. Nggak apa-apa, coba cari dulu sinyalnya. Posisi yang enak di sebelah mana. Cepet banget ini. Nah, ini Udah lumayan. belum? Tadi emang ke Ini gue di bawah. atas. Gue pindah ke Ya, atas. Tadi lagian di ke bawah. bawah. Bener di atas kan. Sinyalnya ada di atas kan. Iya, biar deket sama pohon bambu. Belum laptopnya. Nah, Ya ini udah, coba center apa, nak? ambil center dulu. Nah, boleh. Gue Nggak apa-apa, hubungin aja dah. santai. Santai, santai. Gak apa. Gelap banget kalinya. Kesel gue. Coba cari posisi Kabur. yang enak dulu aja, santai. Kita masih punya banyak waktu. Ya, Enggak, agak keburu ngantuk. oke. Perkenalan diri dulu, Del. Adel ini siapa dan dari mana sih? Biar orang-orang yang nonton tahu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, nama saya Selamat malam. Nama saya Delia Izanti, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Indonesia TGRI. Itu kalau oke, bimbingan konseling. Iya, Bimbingan konseling tuh emang mempelajari apa aja sih? Bimbingan dan konseling. Ya pasti sih. iya gitu. Oke. Ya, jadi eh, kalau bimbingan dan konseling itu proses interaksi atau hmm, konseli ataupun untuk mengembangkan potensi kalau mulai di siswa gitu.
Aduh, ini sinyal agak ini nih. Halo Humaydi, bahas ini, Matt. Eh, dampak membanding-bandingkan anak tuh apa sih? Oke, Gimana ini dulu? ada temen ya nanya. Oke, itu tadi Adel dari bimbingan konseling. Nah, sekarang gini Del, kita kenapa sih membahas ini? Ini kan dekat banget nih sama pembahasan-pembahasan anak-anak ya jurusan bimbingan konseling. Kira-kira dari judul besarnya aja nih ya, saya kasih tanda tanya kan. Membanding-bandingkan anak tuh apa sih dampaknya? Sering nggak sih lihat orang tua yang sering banding-banding anaknya? Sering nggak? Nah, apa-apa? Ih, ya Allah, Oke, diulangi. putus semua ini. Apa? Ya, sialan. Muter Umet baik. cuman tuh Del, Ya, disapa sama teman gue diulangi. Del. Sama AA Humaydi. Hai, Dia jurusan halo. bahasa Indonesia. Halo, Ya, Mike. Oh, ya, anak sastra ya. Enggak, ya. tadi lu mau ngomong apa Ini kan deh? pembahasannya sebenarnya deket sama pembahasan jurusan bimbingan konseling ya. Nah, dari judul besar yang kita buat, yang Ah, gua buat itu ya di poster, membanding-bandingkan anak tuh apa sih dampaknya? Nah, itu kan nanti kita bahas itu tuh. Tapi pertanyaan awal gue pengen nanya dulu tuh, iya. sering nggak sih ngelihat orang tua yang banding-bandingin anaknya sama sama saudaranya atau temennya yang lain gitu? Sering nggak? Iya, sering dong, cuman gue nggak Oh, meneliti langsung. Sering, nggak meneliti langsung. Ya kalau menurut gue sih apa ya? Kalau membanding-bandinginnya masih hal positif ya menurut gue oke-oke hal positif aja. tuh contohnya gimana, Del? Iya maksudnya gimana ya? Bukan gak apa-apanya karena emang setiap anak tuh kan punya kelebihan sama kekurangannya Setuju. masing-masing ya. Jadi setiap anak itu kan punya karakteristik masing-masing gitu. Jadi kayak misalkan kakaknya ini kan misalkan eh, cepat hafal, terus apa ya, penurut, tapi dia soal emosinya itu kurang gitu. Hmm. Dalam artian nggak baik. Nah kalau misalkan si Ade itu kan motorik gitu. Menghafalnya tapi dia kurang kurang apa sih? Menghafalnya kurang gitu. Tapi soal emosi si adeknya itu baik. Dan kalau anak pertama itu kan memang biasanya eh, emang lebih kuat gitu ya. Kayak buat contoh buat adeknya. Nah, sedangkan anak kedua, ketiga, keempat itu mungkin lebih nyontohin ke kakaknya, sifat kakaknya. Tapi anaknya si adeknya juga pun jangan sampai ketergantungan gitu sama si kakaknya. Karena apa-apa tuh ngikutin dari kakaknya. Oke. Padahal tuh kita seharusnya uh, harus kenal gitu apa sih kekurangan dan kelebihan dalam diri gue Karena gitu. memang tadi ya setiap anak tuh unik dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ketika si Iya, orang tua iya berlebihan gitu betul. membandingkan anaknya, kayak misalkan anaknya memang contoh gini deh, soalnya gue pernah nih waktu dulu, Hmm. waktu SD, Nah, kok kok nilainya gimana? segini doang, Nah, kok rankingnya di atas 20 sih tuh, nggak kayak si Anu misalkan anaknya Pak ini, dia tuh ranking 2 ranking 3 gitu. Jadi gue nya malah, gue lagi ngedown, kenapa dibikin ngedown lagi gitu. oh iya, oh iya, iya. Nah itu kenapa? Itu ya, itu yang tidak dibenarkan gitu. Membanding-bandingkan sih boleh dalam positif, tapi jangan sampai dengan perkataan yang kayak gitu yang bisa ngerusak ngerusak si Ya, anak, gitu jiwa kepercayaan si gitu. anak. Jadi itu sih tergantung pola asuh Oke. orang tuanya ya, pola asuh dan Ya, disiplin orang tuanya mendidik cara anak. mengkomunikasikannya kali ya, jangan Uh, terlalu menekan si anak. Bagus sih, gue yakin juga orang tua gue pengennya gue tuh iya, supaya ada apa ya istilahnya, kompetitif gitu sama orang lain tuh jangan kalah gitu. Tapi kalau terlalu ditekan begitu malah gue tertekan gitu secara psikis dan secara ya itu termasuk berarti termasuk ke dalam dampaknya ya, dampak dari
Dampak dari yang dibanding-bandingkan itu, anaknya bukannya malah bener, bukannya malah sama gitu sama ekspektasi ibunya, tapi malah apa ya, malah enggak balikannya gitu loh. Bukannya malah bener sama kayak ekspektasi ibunya, kalau gue tuh ngebandingin anak gue biar anak gue kayak gini, enggak, malah Benar, sebaliknya makanya ya gue nggak sih? malah yes, si Alan gue dibanding-bandingin mulu. Iya, malah, iya, malah stres. Nah, itu salah satu dampaknya gitu. Gak Gak apa-apa, banget ya, ya gak mau ampun. diem dari tadi lo. Betul Oke, sekali, gak apa-apa. Kak. Udah malam. Nggak nggak ditaruh. Tapi orang tua Apa-apa. lu sendiri berarti nggak pernah tuh kayak begitu. Lu nggak ada pengalaman kayak begitu. Eh, pengalaman sendiri sih Gimana? enggak, Gimana? tapi ada uniknya nih. Jadi itu gue pernah di semester pertama dikasih tahu gitu sama salah satu dosen, katanya kalau misalkan anak yang suka dibanding-bandingkan, anak nih suka dibanding-bandingkan, dia malah sering ngompol loh. Nggak percaya gue. Percaya nggak? Itu dosen gue gitu. Iya, biasanya kan, iya kalau kata dosen sih gitu, karena anaknya suka Halo dibanding-bandingin, Rizka, dia Devi, ngompol. Khairunis, Khairul. Bu Mariati, Ya. dosen. Ya. Oke, kalau lu pernah ngelihat tapi di masyarakat di tetangga lu mungkin atau lu pernah lihat temen lu sendiri sama orang tuanya dimarahin kan kadang orang tua kan marahin anak tuh kenceng kedengeran sampai tetangganya gitu ngebanding-bandingin. Pernah ngelihat situasi kayak begitunya nggak sih contoh-contoh begitunya? Enggak, Nggak pernah. enggak sih, enggak pernah, enggak, enggak, enggak pernah. Tapi pernah ngeliat paling di televisi. Gue nggak neliti langsung, gue belum neliti langsung tentang membanding-bandingkan anak itu. Seharusnya gue neliti dulu biar gue bisa kasih tahu ke kalian. Tuh ada. Iya, di televisi banyak loh, malah anaknya malah jadi Benar. cemburu ya kan kalau di televisi gitu. Oke, ada. Kayak William tuh sama adiknya, ya ampun. Ini ada si Jafar underscore Abdussalam. Lah, iya itu mah Adel yang sering ngompol ya katanya. WK, WK, WK. Iya, ya Berarti ampun, tahu sering aja nih. dibanding-bandingin kalau sering Bang ngompol. Abdul Katanya ya? tadi begitu. Tahu aja nih. Wah, berarti aku pernah dong. Nggak mungkin, kita emang mungkin nggak Hmm, pernah ngebanding-bandingin ya. Orang tua kita mungkin nggak sadar gitu. Tapi anaknya itu ngerasa kalau misalkan dia tuh dibandingkan gitu sama orang lain. Tapi gue pernah loh dibandingin. Jadi nggak dibandingin sih. Jadi gue ngerasa waktu itu gue ada ketemu kan sama ibu-ibu pulang ngambil rapot. Kamu ada cerita sedikit, kamu dapat rank oh 3 gitu misalkan. Oh, anak saya 1 loh gitu. Oh iya, dalam hati waktu anaknya sekelas sama gue kayaknya dari itu ya pernah, ya gue sendiri gue pernah ngerasa dibanding-bandingkan oke. tanpa disadari oleh Ada juga nih yang dari ngomong itu. Rizka Devi. Mantap nih pembahasannya. Nah, iya, pasti kalau yang ngomong begini pernah dibanding-bandingin nih. Halo Rizka. Ada Rena, Octavian, ada Tika juga bergabung. Oke, jadi sekarang gini pertanyaannya. Dampak yang muncul itu kalau anak Iya, iya, iya. Apa tuh? dampak Taruh, itu nggak dampak kedengeran. buruk apa sih yang bisa muncul ke anak kalau sering dibanding-bandingin gitu? Dari segi psikologi mungkin atau secara sosialnya apa sih pengaruhnya? Dampaknya ya, kalau dilihat dari dampaknya sih, menurut gue tuh paling itu sih tentang Hmm, percaya diri. Kayak jadi anak tuh kayak kurang percaya diri gitu, nggak berkembang, kayak ngerasa minder kan, merasa kayak nggak mampu gitu sama dirinya. Padahal tuh dia bagus, tapi dia nggak mampu, minderan gitu. Dampaknya banyak banget dampaknya. oke. Jadi dia kayak ngerasa kalau ngelakuin apa-apa tidak lebih Benar. baik Gue dari orang ngerasain itu lain ya. dulu. Kalau kurang percaya diri, Gue ngerasain itu dulu. Gue jadinya nggak percaya diri. ya lu percaya, ya aku sedang tidak percaya diri. Karena tadi emang karena gue ditekan sama orang tua gue, jadinya kayak ah lu gimana sih nggak bisa kayak si itu. Jadi malah guanya malah down.
Jadinya kalau mau ngelakuin sesuatu pun ragu-ragu kayak kayaknya gue nggak bakal bisa dan gue akan terus kalah deh sama orang itu dan kayaknya inilah kayaknya itu. Jadi akhirnya gue ragu-ragu, gue nggak percaya diri, mau ngomong di depan umum malu-malu kayak gitu jadinya. Iya, Itu kerasa sih. iya, iya, dan itu kan saat anak ya berdampak juga kan dibanding-bandingkan nih misalkan pada saat kecil nih anak-anak bisa terus ke dewasanya kita juga ke masa depan kita bisa tergantung itu juga salah Iya, satu iya, iya. faktornya. Kayak sulit beradaptasi gitu ketika dewasanya Kalau remajanya kayak sulit ya berteman jadi gitu lebih tertutup juga ya karena nggak percaya diri. Atau mungkin kalau anak muda sekarang tuh sering ada istilah insecure. Itu dampak dari situ nggak sih? oh ini salah satu berdampak juga deh karena kurang insecure itu Hmm, kan kurang percaya diri ya iya. sama dirinya. Tadi nih si Rizka Devi tadi. That's right, katanya dia juga pernah dibanding-bandingin. Bener banget. Ani, aduh. Banding-bandingin siapa nih? Sama orang tua. Oke, apalagi Del selain itu Gimana? biasanya dampaknya kalau selain nggak percaya diri gitu apa sih dampak selain tadi akhirnya sampai dewasa pun ya kita punya pengalaman buruk gitu karena dulunya kita sering dibanding-bandingin terus kita minderan tadi. Ya, masih ke depan ya. Iya, mau pengaruh masa depan. Kalau dampak lainnya, anak jadi apa ya? Jadi pemarah sih, kayak pembangkang. Membangkang. Oke, Mas bisa tuh. Pembangkang gitu. Terus dia ngerasa cemburu dong sama sama walaupun dia nggak punya adik atau nggak punya kakak, tapi dia bisa dibandingkan sama orang lain gitu, merasa cemburu dengan orang lain atau bahkan kakaknya sendiri gitu. Oke, oke. Nah, kalau kalau udah kayak gini, seharusnya tuh kalau berlomba-lomba dalam pujian, berlomba-lomba dalam Ya, kebaikan kan nggak setuju. apa-apa ya. Tapi kalau misalkan, ya, tapi kalau misalkan berlomba-lomba dalam menerima pujian orang tua, apakah itu baik? Sulit, sulit. Ya gitu. Terus dampak dampak lainnya juga ada sih nih. Apa sih seperti Stres, ya. gampang stres juga yang tadi gue bilang. Malah stres kan. Nggak sesuai gitu sama ekspektasi ibu kita atau orang tua kita atau bapak kita. Sebenarnya Jadi bukannya berkembang, si anaknya kalau itu pala bukannya malah berkembang, itu dia malah semakin merosot gitu. ngobrol santai, bener pala. Nih ada kawan. Oke, tadi berarti kalau gua rangkum ya, dampaknya dampak buruk apalagi ya kalau orang tua sering banding-bandingin anaknya, anak gampang stres, terus emosinya nggak kekontrol, membangkang, terus minderan, nggak percaya diri, insecure, benernya. Gue pun pernah nih pengalaman ya, gue kadang Ya, saking keselnya sama orang tua waktu dulu waktu SD dibanding-bandingin mulu prestasinya sama anak tetangga. maaf. Kayak misalkan akhirnya gue punya Ya. pemikiran di dalam hati gue cuman gue nggak ngomong ke orang tua aja kayak anjir gue dibanding-bandingin mulu sama si Anu misalkan gue nggak mau nyebut nama karena waktu dulu dia pinter gitu gue enggak. Nah orang tua gue sering banding-bandingin gue juga pengen punya orang tua nggak kayak lu gitu, gue pengen kayak orang tua dia gitu, orang tua dia baik gitu jadi gue membandingin orang tua gue juga saking keselnya. Hmm. Nah itu jadinya tidak peduli, nantinya bakalan nggak peduli sama sosial, jadi kayak ngerasa cuek. Kalau misalnya lu di apa ya di masa itu lu jadi itu nggak sih, jadi cuek sama keadaan nggak sih? Karena tuh malas, Benar. udah dibanding-bandingin sama teman kita tuh jadi cuek gitu Iya, ke gue lingkungan gitu. sering main sama teman gue daripada di rumah karena kalau di rumah diomonginnya dibanding-bandingin sama orang kayak tuh lihat si itu lebih rajin, tuh lihat si itu lebih pinter, jadi males di rumah, jadi mending di luar aja udah. Sulit Hmm. dipercaya dengan orang tua ya berarti. Tadi juga menimbulkan rasa cemburu, bahaya sih itu ya. Gue juga kadang kayak
kok orang tua gue sendiri malah lebih suka anak orang lain gitu. Gue kayak cemburu aja gitu. Orang tua gue sendiri loh Hah? ngomong kayak gitu. Itu ke mana? Gak tahu. Itu di blok kali, di blok kali. Oh, di rumah. Saking santainya kita. Nggak apa-apa, santai. Aduh, Emang ngobrol santai, nggak apa-apa. Mau sambil nyuci piring juga nggak apa-apa sebenarnya. iya. Oke, oke. Nih, Santuy. belum ada. Kalau ada yang mau nanya, silahkan nanya Gak gitu apa-apa, ya. lanjut aja. Tadi banyak ternyata dampak buruknya ya. Kalau udah terlanjur, Del, orang tua masih melakukan praktek-praktek, bukan praktek sih istilahnya, melakukan membanding-bandingkan anak lah. Apa yang harus dilakukan gitu, biar meminimalisir dampak-dampak negatif tadi. Kalau menurut gue sih ya komunikasi. Gimana ya? Perlu nggak sih? Orang tuanya tuh harus tahu gitu kelebihan sama kekurangannya si anak gitu. Dan kalau udah tahu kekurangan anak kita, itu tuh jangan dibandingkan gitu. Lebih ngebantu anak. Bukan dengan cara dibandingkannya bukan apa sih? Gue nangkep maksudnya. Harus mengenali Iya, jadi potensi anak dulu jadi ya, harus mengatasi mengenali anak. Orang tua harus lebih tahu anaknya gitu. Potensinya di mana nih gitu. Kelemahannya di mana. Dukung, jangan malah banding-bandingin ya kan. Iya, ya, dukung motivasi Ada yang anak. nanya Ya. tuh, Kalau udah tahu kelemahan dan kelebihan. ini lagi ngomongin apa dah katanya tuh, kata si Bu Hori 3003. Jadi Iya, kita lagi ngomongin tentang membanding-bandingkan ya. apa sih dampak membanding-bandingkan anak gitu? Tuh Bu Hori. Ini ada Devi Citra Melania. Halo, Bu bergabung. Ada Ratna Diosari. Ini teman gua. Halo Ratna, boleh bertanya, ini temanya tentang membanding-bandingkan anak, dampaknya apa sih? Nah, kita udah panjang lebar sih dari tadi bahas, cuman nggak apa-apa lah. Jadi kalau gue nangkep ya dari apa yang lu jelasin, Del, di masyarakat kita masih banyak orang tua yang membanding-bandingkan Iya. anaknya karena kurang tahu, kurang kenal anaknya tuh potensinya di mana, kelemahannya di mana. Niatnya sih gue yakin setiap orang tua tuh pengen membangun anaknya agar lebih baik, gue yakin itu. Cuman caranya kalau dengan cara membanding-bandingkan agak kurang kurang pas lah. Niatnya anaknya supaya kompetitif, tapi malah Iya anaknya benar. ngedown. Cara penyampaian. Iya benar. Cara menyampaikannya yang salah. Benar. Boleh, kalau mau Ngedown. bertanya Bu Hori silahkan. Pertanyaannya tulis nanti kita baca. Jadi tadi dampaknya ya, anak tuh bisa jadi minderan orangnya, terus juga nggak pede, terus insecurean. Kalau anak sekarang insecure banget gue gitu. Terus juga bisa timbul kecemburuan. Nah, kalau kecemburuan ini berlebihan bisa jadi nanti malah timbul rasa benci gitu terhadap orang yang dibandingkan atau ke orang tuanya sendiri. Atau juga ini berdampak secara sosial, kita nanti malah tertutup gitu, kita kalau nggak mau tahu lah, gue males lah mau melakukan apapun, kayak akhirnya gue juga lebih kalah dari potensi si A si B gitu. Ada bukan dia ada berarti. Silakan Bu Hori kalau mau bertanya. Ini siapa nih yang masih bertahan? Oh, Bu Hori, boleh silakan Bu Hori kalau mau bertanya, mau nanya apa. Dan kalaupun tadi kata Adel kalau udah terlanjur, banyak orang tua yang udah terlanjur, bukan nanya sama Adel, boleh nggak? Boleh, silakan Bu Hori. Boleh. Boleh. Emang sengaja ini forumnya buat Adel ngomong. Saya itu yang dibantu. Orang kita kan Sama-sama masih sama-sama belajar. belajar. Dari nggak Dari tahu nggak menjadi tahu tahu. menjadi tahu. Dari nggak bisa. Dari nggak bisa jadi bisa. Tapi Nggak jangan biasa nanya menjadi yang biasa. aneh-aneh Anda. Saya report kalau anehnya aneh-aneh. Ya, sambil nunggu pertanyaan Bu Hori tadi, gue masih apa ya, pengen apa nge-review dikit, tadi kepotong soalnya.
Jadi ketika orang tua udah terlanjur melakukan apa namanya membanding-bandingkan anak gitu ya. Nah, seharusnya apa sih yang dilakukan? Ya komunikasi Lanjut. ulang dan komunikasinya yang baik gitu. Dan orang tua harusnya mengerti dan memahami anaknya Iya. karena itu anak lahir dari dia, harusnya dia lebih paham. Anaknya emang lemahnya di bagian mana sih? Yang lemah ya dikuatkan. Nah, yang kelebihannya kelebihan yang dia punya ya didukung gitu. Jangan malah kelemahannya dibanding-bandingin sama orang lain. Iya. Iya, jadi kalau misalkan udah tahu kelebihannya ya pertahankan gitu, Bener majuin. bener bener. Kayak misalkan apa ya, gue tuh lemah di hitung-hitungan misalkan, tapi orang tua ngebanding-bandingin gue sama anak yang jago emang hitung-hitungannya, ya bakal kalah terus. Tapi kan gue bisa ya di bidang lain, gue jago di Iya. seni, di apa berbahasa gitu, menulis, public speaking misalkan, itu malah nggak dilihat sama orang tua. Tuh bapak entuh sehat. Emang Syarif Abdullah sehat. namanya. Syarif Abdullah sehat. Oh, pantes. Bapak gue Mana tuh ada nggak suruh ngomong tuh, ada yang nyari gitu. bawa tadi nyariin STNK gue Ya. turun. Oke. Sebenarnya akhirnya kalau bukan cuman untuk orang tua ya, bagi guru mungkin kadang kita di sekolah tuh kadang juga di apa ya, dibanding-bandingin tuh sama guru. Guru tuh misalkan kalau lagi ngajar tuh tiru dong si itu tuh belajarnya rajin atau apa, lu jangan malas, jangan tidur mulu kayak gitu-gitu. Ya baik sih kalau ngingetin, tapi kalau mulai membanding-bandingkan potensi anak gitu nanti dampaknya buruk tadi. Mungkin bahasanya kalau misalkan ada guru yang guru juga Nah, pun nggak makanya. boleh membandingkan seperti itu. Namun kalau misalnya untuk kebaikannya diusahakan dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Misal gimana? Misalnya Gimana gimana? Coba contohnya? contohin. Misal gua lemot hitung-hitungannya, Del, gimana? Apa? Iya benar-benar Mantap. harus dicontohin ya sebagai guru BK. Gimana contohnya? Ya udah itu aja. Ada nggak contohnya? Bisa nggak nyontohin, Del? Misalkan Ya, gue apa hitung-hitungannya hitungannya lemot, lemot, matematikanya jelek terus. Tapi ada di satu kelas itu ada yang jago. nggak langsung nggak langsung apa sih nggak langsung ya pertama dengan bahasa yang baik. Terus kalau udah tahu hitung-hitungannya lemah ya kita usahain lah bantu gitu. Apa dibantu di les atau bicara dulu ke orang tua gitu. Kalau misalkan Ya, udah jangan tahu langsung membandingkan berarti ya. Jadi seenggaknya ajak komunikasi dengan cara yang baik tadi. apalagi kalau misalkan ngomong membandingkannya itu di depan kelas itu akan Benar. rusak hatinya juga. Soalnya malu, malu sekelas tuh. Nanti sekelas apalagi sekelas terus tuh kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6. 6 tahun kita bakal dikenang sebagai orang yang lemot nanti. Iya Ya, benar ingetannya benar. sampai dewasa nanti. Sebenarnya bukan cuma anak sih, gue ngerasa dulu waktu gue kecil juga emang nggak enak dibanding-bandingin, dan sekarang pun kalau udah gede pun kalau dibanding-bandingin nggak enak, apalagi anak yang emosionalnya masih belum terkontrol kan, kalau Iya. dibanding-bandingin gitu gimana gitu perasaannya. Kalau misalkan temen lu atau orang tua lu ngebanding-bandingin lu, apa perasaan lu deh? Sinyalnya muter lagi. Eh, nanti harus nyari tempat yang banyak sinyal ini, ke warkop yang ada wifi-nya ya. Bukan mesennya cuman es, yang penting ada wifi-nya. Kita sambil menunggu Adel ya, jadi nge-review sedikit gitu ya. Membanding-bandingkan anak apa sih dampaknya? Banyak, apalagi dampak buruk. Karena sering dibanding-bandingin, anak tuh jadi
apa ya, mudah stres. Pertama stres, terus juga nggak pede orangnya, apa ya, minderan, terus insecure juga kan kalau sekarang ya, bahasa gaulnya insecure, nggak percaya sama dirinya sendiri, terus juga lebih tertutup biasanya karena dia malas, kayak ya udahlah, karena gue juga sering dibanding-bandingin, dan pembandingnya biasanya ya yang lebih bagus dari dia gitu, entah dalam hal skill, pengetahuannya, atau mungkin apa ya, eh, kemampuan dalam hal lain gitu. Dan yang harus orang tahu gitu, entah orang tua atau guru, sadari bahwa setiap anak tuh berbeda, memang setiap anak itu unik, jadi punya potensinya sendiri-sendiri, memang ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya kita dukung dan kelebihannya kita majuin, itu harusnya tuh yang dilakukan. Dan kalau ada orang tua yang terlanjur sering membanding-bandingkan anak, tolong disudahi gitu. Kalaupun mau niatnya sih, sebenarnya gue yakin setiap orang tua pengennya tuh anak itu lebih kompetitif dan lebih maju daripada orang lain, dengan cara yang salah. Kalau dengan cara membandingkan, bisa dengan cara-cara lain gitu, memotivasi anak tuh banyak caranya, ngasih reward dan lain-lain. Ini ada Tika ANJWT underscore. Saya mah pede bae bang, malah saya tunjukin kemetalan saya depan emak saya. Bagus. Ada, kalau orang-orang termasuk kayak kamu ya bagus gitu, apa, tingkat percaya dirinya bagus. Tapi kan banyak anak juga yang mungkin kalau apa ya, dimarahin dikit langsung minder gitu, langsung ngambek. Ada yang ringkih lah istilahnya, secara psikologisnya, secara psikisnya nggak kuat gitu. Kalau orang yang pedean mah nggak apa-apa, metal ya depan emaknya. Kalau adu debat argumen ya adu aja di situ gitu. Nah, tadi balik, kalaupun terlanjur gitu ya, orang tua tuh sering membanding-bandingkan anak, ya monggo sekarang dirubah gitu. Maksudnya sadari bahwa setiap anak tuh unik. Contoh gini, gue pernah dengar kata-kata Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia. Dia bilang bahwa setiap anak itu unik. Jadi anak itu ibarat buah-buahan. Jadi pisang nggak bisa dipaksa jadi semangka. Jadi pisang tuh harus ditreatment jadi pisang. Begitupun buah-buah lainnya. Jadi setiap anak itu kepalanya beda-beda, jadi harus didukung. Ya Nah, ampun sih. gimana? Sinyal, udah balik lagi sinyal. Sedih banget kagak ada sinyal. Nanti ke apa? Nggak ada warkop yang ada wifi-nya, Del. Ada tapi agak keluar. Nggak keluar ya? Ya belinya mah beli itu aja, apa, Nutrisari, jeruk peras. Nongkrongnya 2 jam. Halo, Hadjendol si Hadi nih kayaknya. Ya, udah mulai bisa nih sinyalnya. Pakai Beneran. apa sih? Pakai kartu apa, Del? Parah banget. Excel. Iya. XL. Excel ya. Excel kurang sih ya. Harusnya pakai Simpati atau Indosat mungkin, atau apa biasanya yang banyak di situ apa? Indosat lebih parah malah. Emang tinggalnya di mana kok parah begitu? Nih sinyalnya. Oke. Tinggal di mana, Del, emang, Del? Kok sinyalnya sangat buruk sekali? Tinggal di Depok. Di Depok. Depok Depok tuh masih bukannya terpencil kota besar banget. ya? Oh, terpencil. Iya, terpencil banget. Jadi jurang apa sih? Jurang gitu terus di pinggir kali. Jadinya sinyal nggak ada. Nyangkut pohon bambu. Sebel. Tapi nggak banjir kan, kalau sungainya meluap, banjir nggak? Sebenarnya sih kalau misalkan nggak banyak, nggak deras banget, nggak banyak apa sih, nggak naik. Tapi kalau itu sih nggak naik. Kalau misalkan nggak apa sih, hujan yang nggak gede tuh nggak naik. Tapi kalau misalkan tinggi apa sih, itu suka meluap ke atas. Kalau di sini pun gede, di Jakarta udah kelelep. Karena di pinggir kali ya. Paling butek-butek Ya. gede doang, nggak sampai naik sih kalau sekarang. Ini udah mulai musim hujan masalahnya, takutnya banjir gitu, meluap. Enggak sih, cuman butek doang.
Oke, Del. Masih ada Uh, masih ada. kita review aja, Del. Kita review. Dari awal kita ngobrol sampai sekarang gitu, apa aja sih yang udah dibahas? Pertama nih, membanding-bandingkan anak tuh apa dampaknya tadi? Apa aja sih dampaknya? Dampaknya kayak kurang percaya diri, anak jadi pemarah, pembangkang, si kecil jadi stres, bukannya malah bener gitu, malah jadi merosot. Malah merosot nantinya gitu. Terus ada juga sulit percaya dengan orang tua kan, kayak misalkan males gitu kan cerita ke orang tua, mendingan main gitu. Ya, Terus ada juga yang gue banget. lebih sering ada juga yang nurut karena takut ngecewain orang tua, dia malah nurut gitu. Berbuat apa-apa takut salah gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga sulit memahami diri sendiri. Kayak kurang kreatif, mudah terbawa arus, tidak apa ya, tidak ada pendirian gitu. Oke. Kita Karena menyerah. sering Hmm. saking seringnya dibanding-bandingin, jadi malah gue tuh sebenarnya apa sih potensinya gitu, malah nggak sadar sama potensi dirinya sendiri gitu. Diri dia sendiri. Terus ada lagi Nah, dia sulit mengambil keputusan. Terus kalau tidak peduli sama lingkungan sosial, kayak udahlah gue mendingan cuek aja lah kalau di luar gitu, males gue kalau nggak, kalau di rumah gue cuek aja lah, udah males gue dibanding-bandingin mulu gitu kan. Itu dampaknya oke. banyak banget sih. Ini ada Tasya Sarah. Halo Tasya Anggita. Orang Bekasi. Bekasi tidak banjir ya. Oke. Itu dampak buruknya. Nah, tadi bagi orang tua yang udah terlanjur melakukan tindakan membanding-bandingkan anak tuh, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalkan udah terlanjur, usahakan membangun komunikasi yang baik, mempertahankan kelebihan si anak gitu, mempertahankan kemajuannya si anaknya itu. Dan kalau ada kelemahan si anak tuh jangan langsung dibandingkan, tapi dibantu untuk menyelesaikan permasalahan si anak gitu. Terus berilah motivasi dia, daripada dibandingkan, mendingan berikan motivasi yang baik. Oke. Ya. Jadi dari yang gua tangkep ya, dari apa yang lu jelasin gitu, dari hasil obrolan santai kita gitu ya. Masih banyak sih sekarang orang tua yang membanding-bandingkan anak gitu ya. Gua contohnya korbannya gitu, dulu gua korbannya. Yang itu yang hitung-hitungan. Ya kalau yang hitung-hitungan mungkin orang tuanya komunikasikan dengan baik, kayak misalkan siapa nih misalkan kayaknya nilai matematikanya kurang deh gitu, mau nggak adek ikut les gitu, nanti mama cariin guru lesnya gitu. Adek maunya harinya hari apa, mau nggak gitu, jamnya jam segini bintang adeknya. Iya, itu komunikasi dengan baik sih sebenarnya harusnya. Dan ya dampaknya bukan pas kita kecil dan ngerasain itu, ke bawah sampai sekarang, sampai dewasa pun kadang emang akhirnya kita agak minder aja gitu sama potensi diri kita sendiri, karena emang dulunya pun nggak didukung, malah dijelek-jelekin, dibandingin sama orang yang lebih bagus gitu. Iya, kita juga nanti berdampak ke mempengaruhi masa depan kita, jadi kayak sulit menemukan potensi kita, sulit berkembang lah, banyak banget ya berdampak juga ke masa depan kita. Benar, betul. Oke, Bang. Udah sekarang deh yang bergabung. Oke, selamat bergabung. Ini sebenarnya udah berapa menit, Del? Ada yang mau diomongin lagi nggak, Del? Ini ada yang mau ditambahin nggak? Putus-putus ya? Putus-putus. Iya. Ya, yang penting silaturahmi tidak terputus. Halo Debbie Dwi Zenita baru bergabung. Halo. Halo Debbie, ini temen aku. Oh, temennya ya. Kalau ketinggalan obrolannya nanti ditonton di feed aja, nanti ada gua upload nanti di feed gua. Walaupun nanti mungkin sinyalnya si Adel nih agak-agak muter-muter mulu. Iya. Iya, gambar lo aja muter-muter tuh sekarang. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya.
Gimana? Oke, ada ini apa pesan-pesan sebelum kita tutup obrolannya, Del, untuk tema kali ini membanding-bandingkan anak tuh apa sih dampaknya? Dampak membanding-bandingkan anak tadi. Kira-kira ada pesan-pesan penutup nggak sebelum ditutup? Ya, mungkin menurut aku emang harusnya kita deket ya sama orang tua, tapi nggak gimana ya, deket sama orang tua. Jadi biar apa sih komunikasinya itu baik sama orang tua. Itu buat si anaknya. Kalau buat orang tuanya gimana? Buat itu buat orang tuanya sih. Nah, kalau buat si anaknya itu jadi iya jadi diri mana sih nih? Nanda Azahra 19. Halo. Baru bergabung juga. JJ Osmine. Ini JJ si aduh lupa lagi namanya. Nah, muter-muter lagi sinyal si Adel. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti bagi yang baru bergabung, ini mohon maaf. Ya, halo. Nah, nyambung lagi. Tadi gimana, Del? Terusin. Bagi si orang tua apa, bagi si anak apa? Harus gimana? Muter lagi. Oke. Nggak apa-apa deh. Emang lagi gangguan di sana. Iya, jadi diri sendiri. Oke. Kalau buat orang tua harus menjalin kedekatan dengan anak, berkomunikasi, mengenali potensi anak, dan bagi si anak tadi kata Adel harus mengenali potensi dirinya sendiri juga, dan orang tua harus mendukung itu. Oke, semoga ya praktik-praktik membanding-bandingkan anak ini tidak ada lagi. Kadang ya udah, gue juga niat apa ya? Mungkin gue mikir gitu niat orang tua tuh sebenarnya baik buat apa ya? Membangun semangat anaknya biar lebih kompetitif, biar lebih berkembang gitu dari orang lain. Tapi jangan apa ya? Jangan dengan cara membanding-bandingkan lah. Itu nanti dampak negatifnya banyak sekali, banyak banget dampak negatifnya tadi. Nanti kalau kalian yang baru gabung belum nonton, silakan nanti tonton, ada di feed. Mungkin segitu aja sih. Gue mungkin sebelum ditutup, apa ya, gue mau ngasih kalimat penutup gini. Anak itu unik, setiap isi kepalanya itu berbeda, jadi jangan samakan anak satu dengan anak lain. Kenali potensi anak, dan dukung setiap apa ya keunikannya. Pasti setiap anak punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya kita bantu selesaikan, dan kelebihannya kita dorong untuk kita kembangkan. Oke, segitu aja mungkin untuk kali ini. Adel udah keluar duluan, oke nggak apa-apa Adel. Mantap, thank you. Oke, semuanya terima kasih. Aduh, Adel nih sebelum ada kalimat penutup kali ya. Mana sih Adel? Udah sinyal ada lagi ya? Nggak apa-apa. Mau ya sekarang sebenarnya tadi mau ditutup sih. Ada pesan-pesan buat sebelum ditutup nggak? Ya, kalau buat si orang tuanya ini lancar kan ya? Nah, Lancar. kalau buat ya Allah, jangan ngebandingin anak apa. Harusnya tuh tahu gitu, harus tahu kekurangan kelebihan anaknya. Buat ibu-ibu di rumah di seluruh Indonesia, halo. Ya, harusnya jangan gitu dong, banding-bandingin anak. Terus bantu aku dalam mengatasi kelemahan, bantuin gue. Nah, kalau buat ada anak yang udah ngerasa minderan atau nggak percaya diri, itu seharusnya, wah, buat anak yang kurang percaya diri atau minderan, I love you. Katakan padanya I love you. Janganlah minder gitu. Lo punya kelebihan dari diri lo sendiri gitu. Dan kelebihan itu mungkin nanti bakalan nutupin kelemahan lo. Gitu aja sih. Sorry sinyalnya. Sekarang tapi nggak sinyalnya ya? Nggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Ini ada Safina. Safina ini anak kelas 12 IPS. Oke. Halo Safina. Nanti tonton aja. Kalau ini relate buat kamu, tonton aja di feed nanti. Ada pesan-pesan yang sangat bagus dari Kak Adel. Kayaknya dilihat dulu deh, jangan langsung diupload.
Halo Safina, kita juga kan masih sama-sama belajar. Kayaknya lihat dulu Iya. deh, jangan lupa. Soalnya koneksinya jelek banget. Ini gue aja sambil Apa? diri. Namanya aja ngobrol santai. Nggak apa. Santai Nih, banget. tadi kan Adel udah ngasih kalimat sebelum ditutup, gua juga mau ngasih. Jadi, ya halo. Nih katanya halo Bapak, halo. Oke, Iya, eh, bicara. Apa tuh? setiap anak itu unik. Jadi kenali potensi anak, jangan samakan anak satu dengan anak lain. Ki Hajar Dewantara pun pernah bilang setiap anak itu unik. Jadi cara treatment anak tuh beda-beda. Anak satu dengan anak lain tuh beda. Pisang nggak bisa dijadiin semangka. Begitupun sebaliknya. Jadi kita harus kenali potensinya gitu ya. Oke, Wah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton gitu, sudah bertanya, dan terima kasih untuk Adel. Nanti kalau ada isu-isu yang bagus bisa diobrolin lagi, nanti kita ngobrol lagi deh. Oke, insya Allah ya. Maaf banget. jangan kapok Del, jangan kapok. Aduh, pokoknya makasih juga udah mau ngajak. Oke, ya udah. Selamat malam Del. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Maaf kalau tidak Thank you. sesuai Gak apa, ekspektasimu. santai. Santai. Oke, dadah. Assalamualaikum. Dadah.